Malam itu, Arga duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan dokumen lama, koran usang, dan peta tua yang berdebu. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang kerap mengejar kisah-kisah aneh, terutama yang berhubungan dengan kejadian misterius di desa-desa terpencil. Beberapa hari lalu, ia menemukan berita lama dari tahun 1980-an tentang desa Sumberwening, sebuah desa yang konon menghilang setelah bencana longsor besar. Penduduknya dianggap telah mati atau mengungsi, dan sejak saat itu tak ada satupun orang yang berhasil menemukan desa tersebut lagi. Namun yang membuatnya tertarik adalah sebuah laporan dari seorang saksi mata yang mengaku melihat cahaya-cahaya seperti pesta besar di area yang seharusnya sudah terkubur longsor. Arga merasa ada yang janggal. Ia menemukan satu laporan serupa dari tahun 2000 dan satu lagi dari tahun 2015. Semuanya menyebutkan bahwa seseorang melihat aktivitas aneh di desa yang seharusnya tak lagi ada. Rasa ingin tahunya membuncah. Jika benar desa itu masih ada, siapa yang tinggal di sana? Dan jika tidak ada yang tinggal di sana, lalu apa yang membuat cahaya-cahaya itu terlihat? Esoknya, Arga bersiap dengan perlengkapannya. Kamera, alat perekam suara, peta digital, serta sebuah buku catatan tua yang ia gunakan untuk mencatat setiap detail perjalanan. Ia menghubungi seorang kenalan, Pak Wiryo, mantan warga desa sebelah yang pernah mendengar soal Sumberwening. "Jangan ke sana, Mas." Suara Pak Wiryo terdengar berat di telepon. "Kalaupun bisa menemukan jalan masuknya, kau tidak akan melihat apa-apa. Dan kalau kau memang melihat sesuatu, jangan coba-coba bertanya." Peringatan itu justru membuat Arga semakin tertarik. Baginya, larangan semacam ini selalu menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Maka, dengan keyakinan penuh, ia berangkat menuju lokasi bekas desa Sumberwening, tanpa tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman mengerikan baginya. Matahari masih malu-malu saat Arga tiba di desa terakhir sebelum lokasi bekas desa Sumberwening. Udara pagi terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai membusuk. Ia menepikan motornya di depan sebuah warung kecil, tempat beberapa lelaki tua duduk menyeruput kopi hitam pekat sambil bercakap pelan. Arga melepas helmnya, lalu melangkah ke dalam warung. "Permisi, Bu, saya pesan kopi satu," katanya pada wanita tua di balik meja. Wanita itu mungkin pemilik warung, mengerling sekilas ke arah Arga sebelum mulai menyiapkan pesanan. Namun bukan dia yang menarik perhatian Arga. Salah satu lelaki tua di pojokan warung menatapnya tajam. "Kau bukan orang sini," kata lelaki itu tiba-tiba. Suaranya dalam dan berat. "Mau kemana?" Arga tersenyum kecil. "Saya jurnalis, Pak. Mau mencari tahu tentang desa Sumberwening." Suasana warung langsung berubah. Sang pemilik warung berhenti menuangkan kopi. Lelaki-lelaki lain yang tadinya asyik berbicara kini terdiam, hanya menatapnya dengan ekspresi aneh, seperti seseorang yang melihat seseorang berjalan menuju jurang, tetapi tak berniat memperingatkannya. Lelaki yang bertanya tadi menyipitkan matanya. "Apa kau yakin desa itu masih ada?" Arga mengeluarkan catatannya, membuka halaman berisi laporan saksi mata yang melihat cahaya festival di desa itu bertahun-tahun lalu. Beberapa orang mengaku melihat sesuatu. "Saya ingin memastikan sendiri." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menyeruput kopinya sebelum berkata pelan, "Kalau kau tetap ingin pergi, jalan ke sana ada di utara. Tapi ingat satu hal, jangan tinggal lebih dari 1 malam." Arga mengerutkan kening. "Kenapa?" Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, lalu kembali menyesap kopinya. Siang itu, Arga berjalan menuju lokasi yang ditandai di peta. Bekas jalur longsor masih terlihat
tanahnya lebih gersang, dengan beberapa pohon tumbang yang berserakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya desir angin yang meniup daun-daun kering di tanah. Namun semakin jauh ia melangkah, suasana berubah. Jalan setapak yang tadinya penuh semak belukar kini terlihat lebih bersih, seolah sering dilewati orang. Aroma tanah basah yang tadi menemani perjalanannya kini berganti menjadi sesuatu yang lebih asing. Bau kayu terbakar bercampur samar dengan wangi kemenyan. Dan lalu, suara itu datang. Lirih, nyaris seperti bisikan angin. Alunan gamelan. Arga berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada desa di hadapannya. Hanya pepohonan yang berdiri diam, gelap dan tak bersuara. Namun, suara gamelan itu terdengar semakin jelas. Ritmenya teratur, lembut, seperti undangan yang menggema dari balik kabut tipis yang mulai menyelimuti pepohonan. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Namun saat layar kamera menyala, sesuatu di balik kabut itu mulai tampak. Bayangan bangunan, gerbang kayu tua, lampu-lampu yang berpendar redup. Jantung Arga mencelos. Desa itu ada, dan ia baru saja melangkah masuk. Langkah Arga terhenti tepat di depan gerbang kayu tua yang tampak lapuk dimakan waktu. Lentera minyak yang menggantung di kedua sisi gerbang berpendar temaram, mengayun perlahan seperti diayun angin, meskipun udara di sekitar terasa begitu diam. Di balik gerbang, jalan desa membentang, diterangi cahaya redup dari lampion-lampion yang menggantung di sepanjang jalur. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, beberapa memiliki teras dengan kursi rotan tua. Semuanya terlihat terlalu utuh. Desa ini seharusnya telah lama hilang, namun kini di hadapan Arga semuanya tampak begitu nyata. Ia menelan ludah. Sebuah suara mendesir di telinganya, suara logis dalam kepalanya yang berusaha menahannya untuk melangkah lebih jauh. Namun ada sesuatu yang lebih kuat mendorongnya maju. Ia menyalakan kameranya lagi, mengarahkan lensa ke desa. Layar kecil itu menunjukkan gambaran yang sama seperti yang ia lihat dengan matanya sendiri. Tidak ada gangguan, tidak ada distorsi. Jadi ini nyata, kan? Dengan langkah hati-hati, ia melangkah masuk melewati gerbang. Saat pertama kali menapakkan kaki di desa itu, perasaan aneh langsung menyergapnya. Udara di dalam sini terasa lebih hangat dibandingkan di luar. Langkah kakinya terdengar lebih berat, seolah tanah di bawahnya sedikit lebih lunak daripada seharusnya. Anehnya, tidak ada satu orang pun di jalan. Namun dari kejauhan, Arga bisa mendengar kehidupan. Gamelan yang tadi lirih kini terdengar lebih jelas, mengalun dalam ritme lembut yang menenangkan, sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali, suara tawa terdengar, samar-samar seperti datang dari suatu tempat di balik rumah-rumah itu. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan utama desa. Cahaya lampion menari di matanya, menciptakan bayangan yang bergetar di dinding-dinding rumah kayu. Kemudian, ia melihatnya. Seorang anak kecil berdiri di ujung jalan, tidak jauh dari sebuah rumah dengan pintu terbuka sedikit. Bocah itu menatapnya. Wajahnya samar karena bayangan lampion. Arga menelan ludah. Ia mengangkat tangan sedikit, mencoba memberikan isyarat ramah. "Permisi, Dik." Suaranya terdengar sedikit serak di telinganya sendiri. "Bisa bicara sebentar?" Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya diam, masih menatapnya dengan kepala sedikit dimiringkan, seolah sedang menilai sesuatu dari Arga. Perasaan aneh merayapi punggungnya. Arga mengambil satu langkah maju. Namun sebelum ia bisa mengucapkan sesuatu lagi, bocah itu berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah tanpa suara. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Arga mengernyit. Ada sesuatu yang tidak wajar dari cara bocah itu bergerak. Terlalu ringan,
terlalu senyap. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lain menarik perhatiannya. Seseorang tertawa. Arga menoleh ke arah suara itu, dan kini ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Desa ini tidak kosong. Di balik celah jendela, di balik tirai rumah-rumah itu, mata-mata mengintainya. Mereka tidak bersuara, tidak bergerak, hanya mengawasinya. Dan entah mengapa, Arga merasakan sebuah kepastian aneh dalam hatinya. Mereka sudah tahu ia datang, dan mereka sudah menunggu. Arga menarik napas dalam, mencoba mengendalikan debar jantungnya yang terasa makin berat di dada. Matanya masih terpaku pada jendela-jendela gelap di sepanjang jalan desa. Ia tahu dirinya sedang diawasi. Tapi, oleh siapa? Ia mengalihkan pandangannya ke kamera di tangannya, menyalakannya kembali, lalu mengarahkan lensa ke sekeliling. Melalui layar kecil itu, desa terlihat sama seperti yang ia lihat dengan matanya sendiri. Tidak ada gangguan, tidak ada distorsi. Ini nyata. Dengan langkah pelan, Arga berjalan lebih dalam ke desa. Rumah-rumah kayu di sekelilingnya berdiri dalam keheningan yang nyaris sempurna. Lampion-lampion tua berayun lembut tertiup angin. Cahaya mereka memantulkan siluet bayangan di dinding rumah. Di mana semua orang? Ia mendongak ke langit. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya mulai meredup. Ia tahu ia tidak boleh berlama-lama di sini, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutan yang merayap di benaknya. Sebagai jurnalis, ia harus mengabadikan ini. Ia mengangkat kameranya dan mulai merekam. Hari ini, aku berdiri di tempat yang seharusnya sudah tidak ada. Desa Sumberwening, yang menurut catatan sejarah menghilang bertahun-tahun lalu, kini tampak utuh di hadapanku. Tidak ada tanda-tanda desa ini telah terbengkalai. Bahkan, terasa seolah kehidupan masih berlangsung di sini. Hanya saja, aku belum menemukan siapapun di jalan. Suaranya terdengar tenang dalam rekaman, tapi tangannya sedikit gemetar saat menggenggam kamera. Ia melanjutkan langkahnya, matanya terus mencari sesuatu yang bisa menjelaskan keberadaan desa ini. Kemudian, di persimpangan jalan kecil, ia melihatnya. Sebuah papan pengumuman tua. Kayunya sudah mulai lapuk, tetapi masih berdiri kokoh di bawah tiang lampion. Arga mendekat, membaca dengan seksama huruf-huruf yang tertulis di permukaannya. Perayaan tahunan Sumberwening. Hari ke-100, festival akan mencapai puncaknya. Arga mengerutkan kening. Festival? Ia menelusuri papan itu lebih jauh. Ada beberapa lembaran kertas yang tertempel di sana. Sebagian sudah memudar dimakan waktu. Salah satunya tampak seperti daftar nama, sebuah jadwal panitia festival. Namun saat matanya membaca lebih dekat, bulu kuduknya meremang. Daftar nama itu berhenti di tahun 1965. Ia menegakkan tubuhnya, menoleh ke sekeliling. Desa ini tidak tampak seperti desa yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Tidak ada puing, tidak ada rumah yang runtuh. Semuanya masih tampak seperti baru saja digunakan. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Arga tersentak dan menoleh. Dari ujung jalan, sosok seorang pria tua muncul, mengenakan pakaian sederhana khas pedesaan. Jalannya tenang, tetapi ada sesuatu dalam cara ia melangkah yang membuat Arga merasa tidak nyaman. Pria itu berhenti beberapa meter darinya, menatapnya dengan mata redup dan tatapan yang sulit dibaca. Arga menelan ludah. "Permisi, Pak," katanya sambil memasukkan kameranya ke tas. "Saya jurnalis. Saya ingin tahu lebih banyak tentang desa ini." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu matanya bergerak ke arah papan pengumuman di belakang Arga. Festival belum selesai, gumamnya pelan.
Hampir seperti berbicara pada diri sendiri, Arga mengernyit. "Festival?" Pria tua itu menoleh padanya. Sudut bibirnya sedikit tertarik dalam senyum tipis. "Kau masih sempat melihatnya." Sebelum Arga bisa bertanya lebih jauh, pria itu berbalik, melangkah pelan menuju sebuah rumah besar di sisi jalan. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya, cahaya keemasan berpendar lembut. Dan di balik cahaya itu, siluet seseorang berdiri diam. Arga merasakan tengkuknya mendingin. Ia seharusnya pergi, tapi alunan gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Dan sebelum ia sadar, langkahnya sudah membawanya lebih dalam ke desa. Lebih dalam ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Suara gamelan terus mengalun, menggema di udara malam yang semakin pekat. Nada-nadanya tidak lagi sekadar merdu, tetapi kini terasa seperti sesuatu yang memanggil. Ritmenya pelan, berulang, merayap masuk ke dalam kesadaran Arga. Ia berdiri di depan rumah besar yang tadi dimasuki pria tua itu. Cahaya keemasan masih berpendar dari dalam, berkelip lembut seperti api lilin yang tertiup angin. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, siluet seseorang masih berdiri di dalam sana. Tidak bergerak, mengawasinya. Arga menelan ludah. Setiap naluri dalam dirinya berteriak agar ia berbalik, keluar dari desa ini sebelum terlalu larut. Namun di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang merasa ia sudah tidak bisa pergi begitu saja. Tangannya meraba saku jaketnya, mencari ponsel. Ia ingin mengecek waktu, ingin memastikan berapa lama ia sudah berada di sini. Namun saat layar ponsel menyala, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Jam 1 malam. Arga mengerutkan kening. Ia yakin matahari masih belum sepenuhnya tenggelam saat terakhir kali ia melihat langit. Bagaimana bisa tiba-tiba sudah tengah malam? Ia menggigit bibirnya. Sesuatu memang tidak beres. Tiba-tiba suara pintu berderit membuatnya tersadar. Pintu rumah besar itu kini terbuka lebih lebar, dan sosok yang berdiri di baliknya mulai melangkah keluar. Seorang wanita. Pakaiannya sederhana, kebaya berwarna lembut dengan kain batik yang menjuntai hingga mata kaki. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tusuk konde emas kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Matanya tenang, terlalu tenang. Arga merasa ia sedang melihat sesuatu yang lebih tua dari sekadar seorang wanita biasa. "Apa kau tersesat?" Suara wanita itu pelan, nyaris berbisik. Arga menelan ludah. "Saya mencari informasi tentang desa ini," katanya dengan hati-hati. Wanita itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau datang di waktu yang tepat." Ia menoleh ke belakangnya, seolah memberi isyarat. Dan saat itu juga, desa yang tadinya diam mulai hidup. Tirai-tirai jendela yang tadinya tertutup kini terbuka perlahan. Cahaya dari dalam rumah mulai menyala satu persatu. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, ringan, berbisik di antara tanah dan batu. Lalu, di sepanjang jalan desa, orang-orang mulai bermunculan. Mereka tidak datang dari luar rumah. Mereka ada di sana. Hanya saja Arga tidak menyadari kehadiran mereka sebelumnya. Beberapa berdiri di depan rumah mereka. Beberapa berjalan perlahan di sepanjang jalan, seolah baru saja keluar untuk menikmati udara malam. Namun, ada satu hal yang membuat Arga merasa napasnya terhenti. Mereka semua tersenyum. Tersenyum padanya. Bukan senyum yang ramah, bukan pula senyum yang menenangkan. Senyum mereka kosong, seolah hanya dilakukan karena sudah seharusnya begitu. Wanita di depannya kini melangkah mendekat, mengulurkan tangannya. "Ayo, festival akan segera dimulai." Arga menatap tangannya yang terulur. Jari-jarinya panjang, pucat. Tidak ada garis-garis halus di kulitnya. Terlalu sempurna. Dan entah mengapa,
Arga tahu ia tidak boleh menyentuhnya. Namun di saat yang sama, seluruh desa kini menatapnya, menunggu keputusannya. Langkah-langkah pelan mulai bergerak mendekat, seakan mengarahkan jalannya ke arah festival yang entah seperti apa. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi samar kemenyan yang semakin pekat. Lentera-lentera tua di sepanjang jalan bergoyang perlahan, nyalanya berpendar redup seolah terbawa hembusan udara yang terasa lebih dingin dari seharusnya. Arga masih berdiri diam, menatap wanita di depannya yang terus tersenyum. Ia ingin bertanya, ingin mencari jawaban atas semua keanehan ini, tetapi lidahnya terasa keluh. Di sekelilingnya, desa yang tadinya sunyi, kini terasa terlalu hidup. Penduduk mulai bermunculan dari rumah mereka. Langkah mereka tenang, seirama, seperti diatur oleh sebuah ritme yang tak terdengar. Tanpa suara, mereka bergerak menuju satu arah, jalan kecil yang tampaknya menuju alun-alun desa. Langkah Arga tersendat. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat kepalanya terasa berat. Pikirannya seolah diselimuti kabut tipis. Ia meneguk ludah, mencoba tetap fokus. Aku harus merekam ini. Tangannya bergerak ke dalam tas, meraih kamera. Saat ia menyalakan perangkat itu, layar kecilnya berkedip sebentar sebelum akhirnya menampilkan gambar dari lensa. Dari sudut pandang kamera, desa ini tetap terlihat seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu sederhana, lentera-lentera tua, dan jalanan berbatu yang sedikit usang. Tetapi saat ia mengarahkan kameranya ke para penduduk yang berjalan, senyum mereka menghilang. Arga menahan napas. Di layar kameranya, wajah-wajah penduduk tampak kosong. Mata mereka sayu, nyaris tak memiliki cahaya kehidupan. Beberapa terlihat pucat, seperti manekin tua yang terlupakan di pojok ruangan gelap. Tetapi saat ia menurunkan kamera dan melihat mereka langsung, mereka kembali tersenyum. Senyuman yang sama. Senyuman yang terlalu sempurna. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Ia mengangkat kembali kamera dan mengarahkannya ke wanita yang tadi menuntunnya. Di layar, wajah wanita itu tidak tampak jelas. Seolah-olah gambarnya kabur, buram, seperti foto yang belum selesai dicetak. Lalu, perlahan, wanita itu menoleh padanya. "Apa yang kau rekam?" tanyanya lembut. Arga buru-buru menurunkan kamera. "Saya hanya mendokumentasikan," jawabnya. Berusaha terdengar santai meskipun pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Wanita itu diam sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. "Bagus, sebuah kisah harus ada yang menyaksikan." Arga tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol rekam, membiarkan kamera tetap berjalan saat mereka tiba di alun-alun desa. Alun-alun itu diterangi puluhan lentera yang tergantung tinggi di udara, bergerak pelan seperti terayun angin tak terlihat. Di tengahnya ada panggung kayu besar, dihiasi kain merah tua yang melambai lembut. Namun sesuatu terasa janggal. Tidak ada tenda makanan, tidak ada anak-anak yang berlarian, tidak ada penjual barang seperti festival biasa. Hanya panggung kosong, bangku-bangku panjang yang dipenuhi penduduk yang duduk diam, dan sebuah gendang besar yang berdiri di tengah panggung. Dum-dum-dum suara gendang itu tiba-tiba terdengar. Arga tersentak. Tidak ada yang memukulnya, tetapi suara itu bergema jelas, seakan berasal dari dalam tanah itu sendiri. Penduduk desa serentak menundukkan kepala mereka. Dum-dum-dum denting halus di telinga Arga semakin tajam. Udara di sekelilingnya berubah, tekanannya menekan pelan ke arah tubuhnya, membuatnya merasa lebih berat. Dan saat itu, dari belakang panggung, seseorang muncul. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian yang lebih kuno dari penduduk lainnya. Jubahnya panjang, berwarna pudar, dengan motif yang sulit dikenali. Wajahnya penuh garis usia, tetapi matanya tajam.
Ia melangkah ke tengah panggung, berhenti tepat di depan gendang yang masih bergetar pelan. Arga mengangkat kameranya, mencoba menangkap sosok lelaki itu. Tetapi setiap kali ia mengarahkan lensa ke wajahnya, gambar di layar menjadi buram dan bergetar. Arga mengerutkan kening. Ia mencoba menyesuaikan fokus, tetapi kamera tetap menolak menangkap wajah pria itu. Seolah-olah sosok itu tidak seharusnya bisa direkam. Arga menelan ludah. Ini bukan masalah teknis biasa. Lelaki tua itu akhirnya berbicara, suaranya dalam dan berwibawa, tetapi anehnya bergema di seluruh alun-alun, meskipun ia tidak berteriak. Kita telah menunggu lama. Bulu kuduk Arga meremang. Menunggu siapa? Penduduk desa tetap diam. Kepala mereka tertunduk seolah berada dalam upacara sakral. Namun lelaki tua itu menatap langsung ke arah Arga. Jantung Arga mencelos. Ia merasa napasnya tertahan di tenggorokan. Penduduk desa tetap menunduk. Tak satu pun yang bereaksi. Tapi lelaki tua itu tersenyum padanya. "Selamat datang," katanya pelan. Dan saat itu juga seluruh lentera di atas mereka padam sekaligus. Arga masih berdiri diam, membeku di tempatnya. Seluruh lentera di atasnya telah padam. Kegelapan turun dengan cepat, melahap cahaya terakhir yang tersisa. Sekarang, dunia di sekelilingnya hanya terdiri dari siluet-siluet samar. Panggung kayu masih ada di depannya. Lelaki tua yang tadi berdiri tegak masih terlihat, tapi semuanya buram. Seperti melihat bayangan di dalam kabut yang terlalu pekat. Penduduk desa tetap menunduk. Mereka tidak bergerak. Tidak sedikit pun. Hanya suara napas Arga yang terdengar. Berat, tajam. Seolah ia baru saja berlari jauh, padahal tubuhnya diam di tempat. Ia menggenggam kameranya erat-erat. Layarnya masih menyala, tetapi yang terlihat hanya kegelapan. Ia menekan tombol untuk menyesuaikan pencahayaan, mencoba mencari apapun yang bisa memberi jawaban. Tidak ada perubahan. Seakan kameranya pun menolak melihat apa yang terjadi. Lalu, dum, satu ketukan gendang. Suaranya dalam, bergetar, seperti berasal dari perut bumi. Dum, ketukan kedua. Kali ini, Arga merasakan sesuatu di dadanya. Sebuah tekanan tak kasat mata yang menyelusup masuk ke dalam paru-parunya, mencengkeram dari dalam. Dum, ketukan ketiga. Dan saat itu juga, sesuatu mulai bergerak. Penduduk mulai bergumam. Arga menegang. Bukan gumaman biasa. Itu seperti doa. Bibir mereka bergerak, tetapi suara yang keluar tidak selaras. Nada mereka terlalu rendah, bergetar dalam bisikan yang melingkupi udara. Seolah mereka berbicara langsung ke dalam dada mereka sendiri. Arga menyalakan mikrofon kecil di kameranya, mengaktifkan perekam suara. Lampu merah kecil menyala di ujung perangkat, tanda bahwa semuanya telah direkam. Tetapi saat ia melihat layar, gelombang suara yang terekam tampak kacau. Garisnya berubah bentuk setiap detik, tidak stabil. Seperti suara yang tidak seharusnya bisa direkam oleh alat manusia. Arga merasakan jari-jarinya mulai dingin. Tetap berpikir logis, tetap waspada. Ia mengangkat kameranya lagi, berusaha mencari sosok lelaki tua yang tadi berdiri di atas panggung. Namun, lelaki itu sudah tidak ada di sana. Arga membelalakkan mata. Tidak mungkin. Ia baru saja melihatnya beberapa detik yang lalu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di panggung itu. Ia memutar tubuhnya perlahan, mencari di antara kegelapan yang kini terasa semakin pekat. Dan saat itulah, sebuah tangan menepuk pundaknya dari belakang. Arga tersentak. Hampir saja kameranya terlepas dari genggaman. Ia berbalik cepat, dan wajah lelaki tua itu kini berada tepat di depannya. Jarak mereka terlalu dekat. Begitu dekat hingga Arga bisa melihat detail wajahnya. Kerutan yang terukir dalam, kulitnya yang pucat dalam remang, dan matanya terlalu hitam, terlalu dalam.
Bibir lelaki tua itu sedikit menyunggingkan senyum kecil. Arga mundur selangkah. Nafasnya tertahan, tetapi lelaki tua itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Lalu perlahan, ia mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah kamera di genggaman Arga. Suara beratnya terdengar pelan. "Jangan teruskan." Arga menelan ludah. Dung, ketukan gendang kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tetapi lelaki tua itu tidak memukulnya. Dan saat Arga menyadari hal itu, ia baru sadar suara itu datang dari belakangnya, dari seseorang yang tidak bisa ia lihat. Dum, ketukan itu terdengar tepat di belakangnya. Arga tidak berani berbalik. Tubuhnya terasa kaku. Sesuatu menahannya, seperti rantai tak kasat mata yang melilit di sekelilingnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi udara di sekitar justru semakin dingin. Napasnya masih teratur, tetapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Dum, ketukan gendang itu kembali. Pelan, tapi dalam. Bunyinya menggema di tulang belakangnya, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di belakangnya, mengawasinya. Di depan, lelaki tua itu masih ada. Masih tersenyum kecil. Wajahnya tetap tenang. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang membuat Arga merasa seakan dirinya telah melangkah terlalu jauh. Bibir lelaki itu bergerak, hampir tanpa suara. "Kau tetap ingin merekam." Bisikan itu menyusup ke telinga Arga seperti angin dingin. Jari-jarinya mencengkeram kamera lebih erat. Ia bisa merasakan ketegangan di ruas-ruas jemarinya, tetapi ia tidak mundur. Ini pekerjaannya. Ini yang harus ia lakukan. Tanpa menjawab, ia menekan tombol rekam pada kamera. Lelaki tua itu menghela napas. Perlahan, tangannya terangkat. Saat itu juga, sesuatu bergerak. Penduduk desa yang tadi duduk diam mulai menoleh ke arahnya. Bersamaan, Arga menahan napas. Ada yang salah. Cara mereka menoleh terlalu serempak, seperti boneka yang ditarik oleh satu benang yang sama. Ia menyapu pandangannya ke wajah-wajah mereka. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya lebih membeku dari sebelumnya. Mereka tidak berkedip. Mata mereka menatapnya tanpa satupun kelopak yang bergerak. Putih mata mereka tampak terlalu pucat. Pupilnya terlalu gelap, terlalu kosong. Arga merasakan udara menegang, sunyi, begitu hening hingga ia bisa mendengar denyut nadi di telinganya sendiri. Lalu, mereka tersenyum. Dum, ketukan terakhir menggema, kali ini lebih dalam. Dan saat itu juga, desa bergerak. Bukan hanya penduduknya, semuanya. Tanah di bawah kaki Arga terasa bergeser. Rumah-rumah, pepohonan, bahkan langit di atasnya. Semuanya seperti mulai berubah bentuk. Seperti lukisan yang perlahan-lahan dihapus dan digambar ulang. Arga mengerjapkan mata. Sebuah pusing aneh menghantam kepalanya. Tidak, ini pasti hanya perasaannya. Ia mengangkat kamera, mencoba tetap merekam. Tetapi saat ia melihat layar, ia tidak lagi berada di alun-alun. Di layar, ia melihat dirinya berdiri di tempat lain. Sebuah lorong panjang, gelap. Dindingnya terbuat dari kayu tua, lembab, dengan bayangan yang bergerak aneh di celah-celahnya. Arga menurunkan kamera, menatap sekeliling. Ia masih di alun-alun. Tetapi di kamera, ia sudah ada di tempat lain. Tidak mungkin. Dadanya naik turun lebih cepat. Tangan gemetar, ia membalikkan kamera, memastikan lensanya tidak rusak. Namun, layar tetap menampilkan lorong itu. Dan yang lebih buruk lagi, ada seseorang di ujung lorong itu. Sosok tinggi, berdiri diam di sana. Bayangannya panjang dan samar. Kepalanya miring sedikit ke samping, mengawasinya. Arga menelan ludah. Ia ingin mengarahkan kamera ke bawah, agar tidak perlu melihat sosok itu lagi. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, sosok itu mulai berjalan ke arahnya.
Arga terpaku. Di layar kamera sosok itu masih berjalan ke arahnya. Langkahnya perlahan, tapi pasti, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi saat Arga menurunkan kamera, tidak ada siapa-siapa. Alun-alun desa tetap seperti sebelumnya. Penduduk masih duduk diam, lelaki tua itu masih berdiri di depannya. Tidak ada sosok yang berjalan. Tidak ada lorong yang mengancam menelannya ke dalam kegelapan. Namun di dalam layar kamera, ia sudah tidak berada di sini. Dada Arga berdegup kencang. Tangannya berkeringat, membuat pegangan kameranya terasa licin. Napasnya bergetar saat ia kembali menatap layar. Sosok itu masih di sana. Jaraknya semakin dekat. Kini Arga bisa melihat lebih jelas. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian longgar berwarna gelap yang terlihat lusuh, seperti kain yang sudah terlalu lama dibiarkan lembab. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak adalah wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketiadaan wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit rata. Seolah seseorang telah menghapus semua ciri yang seharusnya ada di sana. Arga terhuyung mundur. Tangannya ingin bergerak, ingin mematikan kamera, tetapi jari-jarinya terasa kaku. Seakan sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Dan lalu, sesuatu berubah. Di layar kamera, sosok itu berhenti. Arga menahan napas. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Sosok itu tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Kepalanya miring, dan kemudian ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, kurus, dengan kuku yang lebih gelap dari seharusnya. Perlahan, tangan itu bergerak ke atas, ke arah wajahnya sendiri. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, ingin membuang kameranya. Ingin menutup mata dan berpura-pura bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan berakhir jika ia cukup kuat untuk mengabaikannya. Tetapi ia tidak bisa berpaling. Tangannya masih menggenggam kamera. Matanya masih terpaku pada layar. Dan ia menyaksikan jari-jari sosok itu mulai menarik kulit wajahnya. Arga tersentak. Bukan hanya menarik, kulit itu terkelupas. Lapisan kulit itu mengerut saat ditarik, seperti topeng yang dipaksa dilepas. Perlahan-lahan, sesuatu mulai tampak di baliknya. Sebuah wajah lain. Dan wajah itu adalah wajahnya sendiri. Arga terhuyung ke belakang. Darahnya terasa membeku. Teriakan hampir lolos dari tenggorokannya. Tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan suara, seseorang menepuk pundaknya. Bukan di layar, di dunia nyata. Arga langsung menoleh dan mendapati lelaki tua itu berdiri tepat di belakangnya. Sudah cukup. Suara lelaki itu pelan, tetapi berat. Arga terengah-engah. Ia melihat sekeliling. Penduduk masih di sana. Tetap diam. Tetap menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Dan kemudian, lentera-lentera yang tadi padam mulai menyala kembali. Satu persatu, cahayanya redup. Tapi cukup untuk menyadarkan Arga bahwa sesuatu telah berubah. Tangannya gemetar. Ia menatap layar kameranya sekali lagi. Lorong itu sudah hilang. Sosok itu juga tidak ada. Hanya ada alun-alun desa. Hanya ada orang-orang yang tetap membisu. Arga menarik napas dalam. Lelaki tua itu mengamati ekspresinya, lalu tersenyum kecil. "Kau ingin tahu sesuatu?" Tanyanya dengan nada lembut. Nyaris seperti gumaman. Arga menelan ludah. "Apa?" Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke kamera di genggaman Arga. "Desa ini tidak pernah berniat melukaimu." Arga mengernyit. Lelaki tua itu tersenyum sedikit lebih lebar. "Tetapi kau yang memaksa untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat." Arga menatap lelaki tua itu, masih berusaha mencerna kata-katanya. "Desa ini tidak pernah berniat melukaimu." Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya, tetapi semakin ia mencoba memahami,
Semakin absurd semuanya terasa. Tangannya masih gemetar, napasnya tersengal. Ia menatap kamera di genggamannya. Layarnya kini hanya menampilkan desa, tanpa lorong gelap, tanpa sosok, tanpa wajahnya sendiri yang muncul di tempat yang tidak seharusnya. Tapi ini sudah cukup. Ia tidak peduli lagi dengan jawabannya. Ia harus keluar dari sini. Arga menegakkan tubuhnya, berusaha mengabaikan perasaan dingin yang menjalari punggungnya. "Saya harus pergi," katanya. Suaranya terdengar lebih serak dari yang ia kira. Lelaki tua itu masih menatapnya dengan ekspresi tenang. "Sekarang?" Arga mengangguk cepat. "Iya, sekarang?" Lelaki tua itu mendesah pelan, lalu menganggukkan kepala. "Kalau begitu, pergilah." Arga tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik, berlari menuju jalan yang ia ingat sebagai pintu masuk desa. Jalannya masih sama. Masih dihiasi lentera-lentera yang bergoyang lembut tertiup angin. Tetapi, semakin ia berjalan, semakin ia merasa tidak bergerak kemana-mana. Pohon-pohon di sisi jalan terlihat serupa. Lentera-lentera berayun dengan cara yang sama. Jalan berbatu yang ia tapaki terasa tidak berubah. Ia mempercepat langkahnya, lalu mulai berlari. Tetapi jalannya tetap sama. Arga menghentikan langkahnya, dadanya naik turun. Ia menoleh ke belakang, desa masih ada di sana. Ia belum meninggalkannya, padahal ia sudah berjalan cukup jauh. Tidak, ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini hanya permainan pikiran. Ia harus tetap tenang. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Tidak ada sinyal, seperti sebelumnya. Namun, ia masih bisa menggunakan GPS. Tangannya sedikit gemetar saat membuka aplikasi peta. Ia menunggu layar menunjukkan posisinya. Titik biru kecil muncul di tengah lautan kosong. Tidak ada jalan, tidak ada desa. Tidak ada apapun. Ia mencoba memperbesar tampilan, mengecilkannya, menggeser-geser layar, tetapi hasilnya tetap sama. Seolah-olah tempat ini tidak pernah ada di peta. Arga menelan ludah. Napasnya mulai terasa berat lagi. Ia menoleh ke belakang. Di sana, penduduk masih duduk diam di alun-alun. Beberapa di antara mereka tampak masih menatapnya. Lelaki tua itu juga masih berdiri di tempatnya. Arga mengepalkan tangannya. Ia tidak boleh panik. Harus ada jalan keluar. Matanya menyapu sekeliling. Pohon-pohon besar mengelilingi desa, dan di kejauhan ia bisa melihat kabut menggantung di antara rimbunnya dedaunan. Jika jalur utama membuatnya kembali ke titik awal, mungkin ada jalan lain. Tanpa berpikir lama, ia melesat ke sisi jalan, menembus semak-semak, masuk ke dalam hutan. Dedaunan basah mengenai wajahnya, ranting-ranting tajam menggores lengannya. Tetapi ia tidak peduli. Ia terus bergerak maju, semakin jauh dari desa. Napasnya berat, dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak berhenti. Lalu, langkahnya terhenti. Di depannya, hanya ada desa. Arga terhuyung mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Ia sudah berlari jauh, sudah menembus hutan, sudah keluar dari jalur utama. Tidak mungkin ia kembali ke tempat yang sama. Tetapi di depannya, lentera-lentera masih berayun pelan. Penduduk desa masih di sana. Diameter menunggu. Arga memutar tubuhnya, berlari ke arah lain. Semakin dalam ke hutan, semakin jauh dari desa. Semakin jauh, dan kembali ke tempat yang sama. Arga terengah, kepalanya mulai berputar, napasnya memburu. Di alun-alun, lelaki tua itu masih berdiri di tempatnya, tetap tenang, tetap mengawasinya. Dengan sisa tenaganya, Arga berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa keluar?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. Ia tidak menjawab, hanya melangkah mendekat, dengan langkah yang tenang dan tanpa tergesa-gesa. Lalu, saat ia sudah cukup dekat, ia menatap Arga dan berkata pelan,
karena kau tidak pernah benar-benar masuk. Arga terdiam. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba terasa lebih sunyi. Angin berhenti berembus. Lentera-lentera tak lagi bergerak. Suara gamelan yang sempat terdengar samar kini menghilang sepenuhnya. Hanya ada hening. Dan saat Arga menatap lelaki tua itu, ia melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Senyum lelaki itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Arga berdiri membeku. Kata-kata lelaki tua itu masih terngiang di kepalanya. Karena kau tidak pernah benar-benar masuk. Darahnya berdesir. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin ia tidak masuk kalau sekarang ia jelas-jelas berada di sini? Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar liar. Tidak, ia tidak boleh membiarkan ketakutan mengambil alih. Harus ada cara keluar dari sini. Harus ada sesuatu yang bisa membawanya kembali ke dunia nyata. Tangannya meraba kantongnya. Ponsel masih di sana, tetapi tidak ada sinyal. Lalu matanya beralih ke kamera yang masih tergantung di lehernya. Kamera itu telah menunjukkan hal-hal yang seharusnya mustahil. Lorong yang tidak ada. Sosok tanpa wajah. Bayangan dirinya di tempat yang tidak seharusnya. Tapi mungkin Arga menarik napas dalam, menyalakan kamera dan melihat melalui layarnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda. Melalui layar kamera, ia melihat desa yang sama. Tetapi ada satu hal yang tidak tampak saat ia melihat dengan matanya sendiri. Jalan keluar. Di ujung alun-alun, di antara rumah-rumah kayu yang tampak biasa saja, ada sebuah celah sempit yang mengarah ke sesuatu yang berbeda. Dari layar kamera, celah itu tampak seperti koridor panjang yang remang-remang, berakhir dengan cahaya samar. Seolah-olah disitulah batas antara dunia ini dan dunia nyata. Tetapi saat ia menurunkan kamera dan melihat dengan mata telanjang, celah itu tidak ada. Yang ada hanyalah rumah-rumah tua yang berdiri rapat, tanpa celah sedikit pun di antaranya. Arga menahan napas. Ia menaikkan kameranya lagi. Celah itu masih di sana. Dadanya berdebar keras. Kamera ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Jika kamera ini bisa menunjukkan jalan keluar, maka itu artinya jalan itu benar-benar ada. Tanpa membuang waktu, Arga menggenggam erat kameranya dan mulai berjalan. Ia tidak lagi mengandalkan matanya sendiri, hanya melihat dunia melalui layar kecil di tangannya. Langkahnya cepat, hampir seperti orang berjalan di dalam mimpi. Penduduk desa masih diam. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dalam keheningan saat ia melewati mereka. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya perlu fokus pada jalannya. Semakin dekat dengan celah itu, langkahnya semakin cepat. Ia bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Terowongan sempit dengan dinding yang seperti berdenyut perlahan, seakan terbuat dari sesuatu yang hidup. Di ujung sana, cahaya remang masih terlihat, memanggilnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap melangkah. Lalu, seseorang menarik lengannya. Arga tersentak, hampir menjatuhkan kameranya. Ia menoleh. Lelaki tua itu berdiri di sampingnya. Cengkeraman di lengannya erat. Mata lelaki itu, yang sebelumnya tenang, kini tampak gelap dan dalam. "Kau yakin ingin keluar?" bisiknya. Arga terengah. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman lelaki tua itu semakin erat. "Sebelum kau pergi," suara lelaki itu terdengar lebih pelan, hampir seperti angin. "Pernahkah kau berpikir bagaimana jika tempat yang ingin kau tuju bukanlah tempat yang sebenarnya?" Arga mengatupkan rahangnya. Ia tidak mau mendengarkan lagi. Dengan sekuat tenaga, ia menyentakkan tangannya. Lelaki tua itu tersentak, cengkeramannya terlepas, dan Arga berlari,
masuk ke dalam celah, ke dalam kegelapan. Udara di sekelilingnya terasa berat, seperti berjalan menembus air, tetapi ia terus maju. Layar kamera masih menunjukkan cahaya di ujung lorong ini. Ia tidak berhenti, ia tidak akan berhenti. Dan saat ia mencapai cahaya itu, semuanya menjadi putih. Samar-samar, Arga merasakan tubuhnya berat. Ada desiran angin menerpa wajahnya, membawa bau tanah yang lembab. Pelan, kelopak matanya bergerak. Kesadaran mulai kembali. Langit, bukan lentera yang bergoyang. Bukan alun-alun yang dikelilingi tatapan kosong. Bukan bayangan lorong sempit yang berdenyut seperti makhluk hidup. Langit, biru pucat, dengan awan melayang perlahan. Ia menelan ludah, mencoba menggerakkan tubuhnya. Tangannya menyentuh sesuatu, dingin dan kasar. Tanah keras, bukan jalan berbatu, bukan lantai kayu berdebu. Hanya tanah gersang yang bercampur dengan akar-akar kering. Dengan kepala yang masih berdenyut, ia berusaha bangkit. Sekitarnya sepi, hanya tanah lapang yang membentang luas, dipenuhi sisa-sisa jalur longsor. Beberapa pohon tumbang berserakan di sana-sini. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia mengenali tempat ini. Ini adalah lokasi awal ketika ia pertama kali mencari desa Sumberwening. Tapi, tidak ada desa, tidak ada gerbang kayu tua, tidak ada lentera yang berayun pelan, tidak ada suara gamelan yang mengalun di kejauhan, hanya hamparan tanah kosong. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada sejak awal. Arga mengatur napasnya yang memburu. Tangannya meraih kamera yang masih tergantung di lehernya. Dengan jemari gemetar, ia menyalakannya. Layar kamera menyala, menangkap pemandangan di depannya. Hanya tanah kosong. Tidak ada rumah-rumah kayu. Tidak ada penduduk yang berdiri diam. Tidak ada apapun. Ia mencoba berjalan. Langkahnya terseok-seok menuju desa terdekat. Tubuhnya lemah, pikirannya penuh kebingungan. Ketika akhirnya sampai, ia langsung menuju warung kopi kecil di tepi jalan. Pemilik warung, wanita tua yang sama dengan yang ia temui sebelum pergi ke Sumberwening, menatapnya dengan alis berkerut. Beberapa lelaki tua yang sedang menyeruput kopi ikut menoleh. Salah satu dari mereka yang sebelumnya memperingatkannya agar tidak tinggal lebih dari semalam, kini menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. "Kau dari mana saja?" tanyanya pelan. Arga duduk di bangku kayu dengan napas berat. Aku ke Sumberwening." Suaranya serak, keheningan. Lelaki tua itu dan pelanggan lainnya saling berpandangan. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Desa itu sudah tidak ada. Salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. "Sudah bertahun-tahun sejak longsor menutup jalannya." "Aku tahu," Arga membalas cepat. "Tapi aku melihatnya. Aku ke sana. Aku masuk ke desa itu. Aku bertemu orang-orang di sana. Ia berhenti. Tangannya bergerak ke kamera yang masih tergantung di lehernya. Bukti, ia harus menunjukkan buktinya. Dengan cepat ia menyalakan kembali kameranya, membuka rekaman yang ia ambil di desa. Tetapi yang muncul di layar hanyalah tanah kosong, bekas longsor, pohon-pohon tumbang, dan langit yang kelabu. Tidak ada desa, tidak ada penduduk, tidak ada festival, hanya hamparan tanah gersang. Seolah-olah ia hanya merekam sesuatu yang tidak pernah ada. Arga membeku. Tangannya gemetar saat memeriksa satu persatu rekaman yang ia yakin telah ia ambil. Namun hasilnya tetap sama. Bahkan saat ia mencoba mencari rekaman dirinya sendiri di sana, tidak ada. Seakan-akan semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang tak berjejak di dunia nyata. Tiba-tiba, perutnya terasa mual. "Anak muda," suara lelaki tua itu terdengar lagi, lebih pelan kali ini. Arga mendongak.
Para pelanggan warung itu menatapnya dengan ekspresi campuran antara heran dan khawatir. "Kapan terakhir kali kau melihat jam?" Arga terdiam. Tangan gemetar meraih ponsel di sakunya. Layarnya menyala, dan ketika ia melihat tanggal yang tertera, darahnya langsung membeku. Ia ingat betul kapan terakhir kali ia menginjakkan kaki di tanah longsor itu. Hanya 1 malam ia habiskan di desa itu. Tapi, ponselnya menunjukkan bahwa ia telah menghilang selama 3 bulan. Arga tidak bisa berkata-kata. Suara di warung kopi itu terdengar sayup, bagaikan dengungan samar di kejauhan. Ia menatap kamera di tangannya. Lalu, ia menatap tanah kosong di luar warung. Di benaknya hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Jika desa itu tidak pernah ada, lalu selama ini ia berada di mana? Arga tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Bahkan setelah kembali ke Jakarta, setelah hari-hari berlalu dengan ritme yang biasa, perasaan aneh masih menggelayuti pikirannya. Kamera itu masih ada di tangannya, tetapi ia tidak pernah lagi menyalakannya. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu lebih dalam tentang desa Sumberwening, menghubungi kenalan, membaca arsip lama, bahkan mencari laporan dari orang-orang yang pernah mendengar cerita tentang desa itu. Tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Catatan terakhir tentang desa itu menyebutkan bahwa desa tersebut memang pernah ada. Namun bencana longsor lebih dari 2 dekade lalu telah menghapusnya dari peta. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang tersisa. Jadi siapa yang ia temui di sana? Siapa orang-orang yang menatapnya tanpa ekspresi, yang bermain gamelan, yang berbisik di telinganya? Siapa lelaki tua itu yang memperingatkannya di warung kopi, lalu kembali muncul di desa gaib itu seolah menunggu kedatangannya? Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi akibat kelelahan. Mungkin ia mengalami halusinasi karena kondisi lingkungan yang aneh. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. 3 bulan. Bagaimana mungkin hanya 1 malam di sana bisa menjadi 3 bulan di dunia nyata? Ia tidak memiliki jawaban. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia selamat. Tapi mungkin, hanya mungkin, desa itu masih ada di suatu tempat, tidak terlihat, tidak terjangkau, menunggu orang berikutnya yang tanpa sadar melangkah masuk. Dan kali ini, mungkin orang itu tidak akan seberuntung dirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.